Muhtaramun, teman-teman dari MWCNU Kecamatan Menganti, juga yang saya hormati, sekaligus juga anak-anakku, adik-adikku sekalian yang saya cintai. Yang pertama, saya mewakili dari teman-teman MWC menghaturkan ribuan terima kasih kepada panjenengan semuanya, Bapak Ibu, atas diterimanya kami di masjid yang mulia ini, diberikan sambutan yang luar biasa. Kami tidak bisa mengaturkan apa-apa kecuali mengucapkan jazakumullah ahsanal jazak. Semoga Allah memberikan balasan kepada panjenengan semuanya dengan balasan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat hafizakumullah, langsung kemawon Gusti Allah dawuh dalam Al-Qur'an, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah mengatakan kepada semua makhluk saat itu yang menghuni alam malakut. Alam malakut itu alam yang ada di atas sana saat setelah Nabi Adam diciptakan. Allah dawuh kepada makhluk-makhluk semuanya itu dengan dawuh begini, usjudu li Adam, kalian semuanya sujudlah kepada Nabi Adam. Dalam Al-Quran diberitakan oleh Allah, fasajadu, maka semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Dan kemudian iblis dikasih predikat sama Allah, aba, gak mau, wastakbar, sombong, wa kana minal kafirin, sehingga iblis mendapatkan predikat termasuk golongan kafir. Para ahli tafsir dalam menguraikan ayat ini begini, ketika Allah perintahkan kepada makhluk yang ada di alam malakut, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka di benak kita ada sesuatu yang tidak maklum. Yang tidak maklum apa? Kenapa mereka disuruh sujud kepada Nabi Adam, yang notabene dan statusnya Adam ini hanyalah makhluk. Sementara yang kita pahami, sujud itu adalah perangkat untuk menyembah Rabbul Alamin, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian bahwasannya menyembah dengan perangkat sujud itu maklumnya di kita hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini di ayat tersebut Allah sendiri yang bilang, perintahkan kepada mereka para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka pengertiannya begini, Gusti Allah itu dawuh, kul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, katakanlah aku ini Allah, Tuhan kalian, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Dan perangkat untuk menyembah yang paling maklum dan kita kenal adalah dengan sujud. Tetapi kenapa di dalam ayat tadi kok Allah memerintahkan kepada makhluk di alam malakut untuk bersujud kepada Nabi Adam? Maka para ulama mengatakan bahwasanya perintah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam ini laisat lil ibadah, bukan untuk menyembah, bukan untuk menyembah. Berarti ada makna lain di balik perintah itu. Maknanya apa? Ta'zim.
Takzim itu apa? Menghormati. Artinya Allah memberikan perangkat sujud pada malaikat untuk Nabi Adam dalam rangka penghormatan ini tadi. Itu perangkat yang dipakai itu adalah sujud. Nah, dari situ maka kemudian bisa kita bedakan. Ada sujud yang memang itu murni untuk Allah, tetapi kemudian melalui kabar ayat itu tadi, sujud yang dilakukan para malaikat kepada Nabi Adam itu bukan penyembahan, tapi itu adalah ta'zim alias penghormatan. Jelas Pak nggih? Di dalam ayat yang lain, di dalam kisah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Saudaranya Nabi Yusuf itu kan pernah membuat makar sehingga Nabi Yusuf itu dicemplung no sumur, kan begitu tahu ceritanya. Ceritanya panjang, akhir kisah mereka bertaubat. Lah ketika mereka bertaubat meminta maaf kepada ayahnya, kepada ayahnya Nabi Yakub ini dijelaskan di dalam Al-Quran, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy fa kharru lahu sujada. Maka kemudian sang ayah ini yang awalnya duduk di bawah ditaruh di atas kursi, dan kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf dalam rangka meminta maaf, maka kemudian mereka bersujud kepada Nabi Yakub, yang mana sujud ini tentu sama sekali tidak bisa kita artikan sebagai bentuk penyembahan, tetapi itu sebagai bentuk takzim dan hormat kepada orang yang memang layak dihormati dan ditakzimi. Jadi jikalau ada nuwun sewu para nahdiyin, orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelihatannya berlebihan dalam sungkem kepada para ulama, kadang-kadang datang ke makbaroh atau kuburannya para aulia sampai mencium nisannya, mencium maesannya, Pak nggih. Andai kata pernah panjenengan melihat itu, barangkali di benak panjenengan kemudian muncul begini, iku yo opo mesan-mesan kok diambungi, kuburan-kuburan kok diambungi. Jangan begitu dulu. Kalau jenengan memahami ayat yang ada di atas tadi, ada bentuk yang lebih ekstrim sampai sujud kepada makhluk, tapi itu maknanya takzim dan hormat. Dan yang dilakukan oleh orang-orang seperti di makbarohnya para aulia, para habaib, itu tidak sujud untuk menyembah, tetapi mereka adalah takzim, memberikan penghormatan dan melakukan tabarruk alias ngalap barokah. Jelas Pak nggih? Jadi jelas, jangan dicampur adukkan, karena dalil itu ada tempatnya sendiri-sendiri, bukan digebiah ya langsung tidak boleh, tidak begitu. Karena apa? Lah di NU ini posisi orang alim, posisi ulama itu memang dinomorsatukan, sehingga Rasulullah pernah memberikan motivasi, man zara aliman faka'annama zaroni, man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang berziarah kepada ulama orang alim, kata Rasulullah, maka dia seperti berziarah kepada aku. Barang siapa yang bersalaman dengan ulama orang alim, dia seperti bersalaman dengan aku. Barang siapa yang memuliakan ulama orang alim, maka seperti memuliakan aku.
Dan barang siapa memuliakan aku, maka dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah di surga. Ulama-ulama yang soleh, ada sebuah hadis, mereka orang-orang yang masuk surga bighairi hisab, itu oleh Rasulullah dikatakan jumlahnya ada 70.000. Sahabat-sahabat nangis, wa idan nahnu minal qalil. Kalau begitu kita sedikit ya Rasulullah. Masuk surga tanpa hisab itu harapan semua umat, Pak. Kalau sudah melalui hisab, pakai nanti berjalan dari kuburan kepada mahsyar itu 1000 tahun loh, Pak. Matahari ada di atas kepala. La zulma illa zulmal akhirah. Petengnya luar biasa. Lah kok iso, Pak? Saking ini gudugure sirah kok malah peteng, karena sifat matahari saat itu ada yang dicabut, yaitu memberikan penerangan. Itu pun soro, di maksar soro, di hisab soro. Makanya kita berharap diberi hisab. Karena permintaan para sahabat, akhirnya ada hadis susulan. Setiap satu orang dari 70.000 orang itu bakal bandang. Paham bandang tak, Pak? Geret. Geret. Kon nanti turun kok belara orang kene laku. Kok gak jelas gak ngalor gak kene laku. Peteng, Pak. Geret wong situ, geret 70.000 niki kacetan ate kula etung 70.000 ping 70.000 niku petang miliar 900 juta. Mpun hakul yakin niku, jangan diragukan. Jumlah umat Islam saat ini di seluruh dunia 1,8 miliar. Nek dibanding ket awal Nabi Adam jumlahnya jelas puluhan miliar. Tapi ada 4,9 miliar itu tadi yang masuk surga tanpa dihisab. Lah kula eling dawuhe Kanjeng Nabi ngeten, kullu ummati yadkhulul jannah. Umatku kabeh iku mlebu swarga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Lah terus ditanya, sing gak gelem iku sapa, Pak? Kula jawab enteng, sing gak gelem dijak sembahyang gak gelem, dijak poso yo gak gelem. Lah panjenengan nak gelem to, Pak? Nggih pun. Beres nggih? Nggih, sampun niku kemawon dengan sakit kula aturaken tengene panjenengan, mugi-mugi manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.